time. Kita nggak punya banyak waktu. So we will be quick. Kita mau cepet ya teman-teman ya. Oke, one clap. What in store? One clap. One clap. Yes. Two claps. Yes. Only two. Yeah. Two claps. Yes. Oh no. Good. Three claps. Okay, three claps. All right. So last week we learned about class instruction or class command. Lalu kita belajar tentang perintah-perintah di dalam kelas. Masih ingat teman-teman? Okay, do my instruction. Raise your hand, please. Your hand. Your hand, please. Raise your hand. Okay, good. Good. Clap your hands. All right. Listen to me carefully. Run. Listen to me carefully. Okay. So I have something to remind you. Wait. Can you see? Can you see? Okay, we will play this one. Yes. Okay. All right, we have some pictures here. Here I will read. I will read. You can repeat after me. The first, close the door, please. Which one is the picture? Close the door. Oh, sorry. Don't scratch, please. Hosea. Maaf. Teman-teman jangan dicoret-coret ya. Layarnya nanti temannya nggak bisa. Siapa ya nyoret-nyoret? Oke, Hosea. Hosea, no. Fidel. We will not play the game. Wilayah. I will move it for you. Close the door. Which one? No. This one? No. This one? No. Close the door. Okay. Open the door. Which one is open the door? What? Yes. Okay. Open the door. Next. Read your book, please. Read your book. Nyoret. Kita stop aja deh. Teman-teman, ternyata kalau dicoret-coret nggak kelihatan. Your friends cannot see it clearly. So I will move the picture. Miss Rota yang menggerakkan, teman-teman menjawab saja. Oke? Oke. Jangan coret-coret ya. Oke. Ya, read your book, please. Which one is read your book? This one? Tutup. This one? No. What? Yes. Yes. Oke. Yes. Tolong yang coret-coret dihapus, ayo anak-anak. Ayo, Clap your hand. akan berhenti loh kalau Clap your belum hands, selesai. Oke. Clap your Ya, hands. anak-anak hebat ya, Pak coret-coret ya. This one? Yes. Enggak. Yes. Oke, move it. Hosea. Itu. Stop scratching. Up your hand, please. Up your hand. Which one? Saya minum obat dulu. Ini. This one? Yes. Yes. Pakai mouse. Okay. Stand up, please. Which one stand up? Ini. Number one, number two, number three. Number one, number three. Stand up. Number two. Yes. Okay. Clean the board, please. Clean the board. Number one or number two? Two. Number two. Number two. Sit down, please. One. Last one. Submit. Okay. Now listen to me carefully. Okay. You will do some activities related. Now we will learn about numbers.
Okay? You can count your fingers. Start from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now 5 fingers and 5 fingers. 5 fingers, 5 fingers. Clap, clap, and clap. 4 fingers, 4 fingers. Clap, clap, 5. 3 fingers, 3 fingers. Okay. Okay. 2 fingers, 2 fingers. Please. 1 finger, 1 finger. Silent, please. Okay. For silent, you can say silent, please, or be quiet, please. Okay. Are you ready? Dengan habang numbers, but please do not scratch. Kita mau belajar tentang numbers, kita mau ingat-ingat lagi tentang numbers, tapi jangan dicoret-coret. Oke? Oke. Wait, I will check. Ada Sintensi Sabawijaya. Jennifer 1B. Oh no, not this one. Sorry. What's that? Wait. Rusak. Wait. Yeah. Ibu emak. Okay, another game. We will count. From 1 up to 10. Okay, check. You ready? Hitung. Start. Okay. For one thing, what picture is for 1? One. Apple. Okay. Apple. All right. This one, what number is it? 9. 9. Maybe the pencil. Pencil. Let's count the pencil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Books. Let's count the books. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. The fruits. Count the fruits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So this one. All right. For 6. Number 6. What picture for number 6? The plane. Plane. Okay. Misalnya yang 3 itu misalnya yang 3 taruh di Oh, the banana for number 3. Okay. misalnya ada buku Pencil for number Yes. The pens for number 1, 2, 5. Oh, jadi dicoret-coret. 10. Pensilnya 10. Warnai pensil. Books number 7. Okay. Taruh di Belum?
Ayo yang coret-coret dihapus. Good. So number 8. Anak-anak, Okay. tolong. One pencil. Tolong yang coret-coret. So number 10. Check. Coret-coret ya. Harus di atas. Nintendo, Coret nih. Bumi. Sudah sedih tapi sudah dikasih tambah coret-coret coret teman-teman. Now I will explain about your task. Miss Retno sekarang jelaskan tugasnya anak-anak. Tadi Ada Lionel. this one, I have picture. Oh iya. If you have printer at home, kalau anak-anak punya printer di rumah, you can print this picture and you can do the activities. But if you don't have it, you can draw in your book. Yang nggak punya printer, boleh digambar sendiri. It's easy. Gambarnya mudah. Just the pot, the words, and the flower. Terus. Oceano, Ocean. Okay. Tolong Hosea nggak mainan coret-coret ya. I will send this picture in the group. Miss Retno nanti kirim tugasnya ini di grup kelas ya. Okay. Yes, Miss. So what you have to do is write the numbers. Tulis nomornya. Wait. Tulis nomornya and draw the flowers as many as the number on the pot. Okay. So first what you have to do is write the number. How do you read this word? Ini bacanya apa teman-teman? 10. Ya, what number is 10? 10. 10. Angkanya berapa? 10. 1 and 0. 10. Yes. And then you draw 10 flowers here. Nanti digambar bunganya 10 di sini. Is that clear? Tahunnya Semarang, yang penting bunganya 10. Is that clear? Jelas teman-teman? Yes. This one. Okay, one. What about this one? 4. 4 berapa 4? 5. 4. How do you read this word? 3. 3. 1, 2, 3, 3. This one? 3. 5. 5. Yes. Next? 5. 8. 8. 6. 6. Very good. Next? 7. 7. Yes. Next? 0. Okay. 7. Last one, 2. 1. I stop share. So, task is, sekali lagi tugasnya nanti yang punya printer boleh di print, yang nggak punya printer silahkan digambar sendiri di buku. Write the number, draw the flowers. Okay? Any question? Ada pertanyaan? No question? Is that clear? Nggak ada. Okay, I think that's enough for English class today. Hari ini cukup bahasa Inggrisnya ya. Okay. Thank you. Then I will give to Bu Purwasita. Ya, Thank you, Miss. ditempel di buku ya. Yang sudah bikin ditempel di buku. Color the flowers, okay? Thank you, Miss. You're welcome. Ada pertanyaan lagi? you, No questions? Thank you, Miss Next Retno. time, bye-bye. Thank you, Miss Retno. Thank you. Sudah, bye dulu. Thank you. Sudah jelas ya tugasnya dari Miss Retno ya. Oke, anak-anak, sudah jelas ya tugas dari Miss Retno ya. Nanti dikerjakan, Miss Retno akan mengirimkan di grup
kelas nanti lebih tepat lebih jelasnya. Lalu nanti kalau ada yang punya printer dibeliin. Kalau misalkan tidak ada, tidak masalah. Digambar pun bisa ya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan untuk belajar apa dulu Pupor? Bahasa Indonesia dulu atau agama dulu ya Pupor ya? Bahasa Indonesia dulu. Belajar bahasa Indonesia dulu, Bu Dita. Oke, bahasa Indonesia dulu. Anak-anak, Bu Dita mau berpesan. Ketika ada guru yang share screen, tidak boleh ada. Bu Dita, saya mute, Bu Dita. Bu Dita dibuka Oke. dulu. Tidak boleh ada yang coret-coret. Ya. Kalau coret-coret berarti nanti share screen-nya hilang. Ya. Nanti jangan ada yang coret-coret, nanti share screen-nya akan hilang kalau ada yang coret-coret. Oke? Janji ya, bisa dipahami, bisa dipatuhi peraturannya, jangan coret-coret. Oke, selama menjelaskan juga tidak ada yang berbicara sendiri, tidak ada yang panggil-panggil temannya, supaya nanti bisa jelas mendengar tugasnya apa. Oke, anak-anak. Oke, kita akan mulai untuk share screen. Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia, kemarin kalian sudah mendapatkan tugas, kalian sudah mendapatkan apa namanya PR waktu itu ya kan? Nah, itu sudah dikerjakan belum? Ayo. Sudah ya? Pasti sudah ya, sudah dikerjakan ya. Nah, setelah tugas itu kita akan melihat tentang silsilah keluarga atau kita nanti akan memperkenalkan keluarga kita. Kita akan memperkenalkan keluarga. Nah, supaya bisa dengan jelas keluargaku itu siapa saja. Nah, itu nanti kita akan membuat tentang silsilah keluarga dari ayah dan ibu saja. Nah, kemarin kita sudah melihat tentang wanita. Kita akan memperkenalkan anggota keluarganya ya, dia memperkenalkan nama panjang. Dia memperkenalkan nama panjangnya, dia memperkenalkan tempat tanggal lahirnya, dia itu memperkenalkan bapaknya siapa, ibunya siapa, adiknya siapa. Nah, seperti ini, seperti contoh Nita Aryani ini, kalian juga memperkenalkan diri kalian. Nah, ini yang kemarin. Ini adalah informasi-informasi yang bisa kalian gunakan untuk membuat tugas atau membuat bagan silsilah keluarga. Nama panjangmu siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, nama ayahmu siapa, nama ibumu siapa, nama kakak kalau tidak punya kakak juga tidak apa-apa, dicoret saja. Nama adikmu siapa? Kalau tidak ada adik, ya sudah dicoret juga, enggak apa-apa. Lalu tinggal di mana? Kamu nanti berlatih ya. Berlatih seperti ada di depan kelas, kamu memperkenalkan dirimu. Nama panjangku adalah siapa? Tempat dan tanggal lahirku adalah di Magelang tanggal berapa misalkan. Lalu nama ayahku itu siapa? Nama ibuku itu siapa? Nama kakakku itu aku punya satu kakak laki-laki, namanya siapa? Nama adikku aku tidak punya adik. Aku anak terakhir misalkan. Aku tinggal di jalan apa begitu. Nanti kalian berlatih saja karena besok ketika kita masuk itu kita akan maju untuk memperkenalkan diri. Tetapi tugas hari ini adalah membuat
bagan atau silsilah keluarga seperti ini. Ini contohnya, ini contoh. Keluarga Haris. Nah, ini adalah Haris. Oh, ini aku ini ya. Jenny Haris ini. Nanti kamu membuat seperti ini. Mamamu siapa? Papamu siapa? Papa. Papamu siapa? Namanya disebutkan. Lalu tidak usah ada gambarnya, tidak apa-apa. Nanti kotak. Nah, kotaknya ini isinya adalah nama ayahmu atau nama papamu, itu tidak apa-apa. Lalu mamamu atau ibumu itu tidak usah ada gambarnya, tidak apa-apa, tetapi hanya kotak, lalu di dalam kotak itu adalah nama mamamu, boleh. Lalu ini misalkan ini kamu adalah anak pertama, nanti adik-adikmu siapa? Kalau misalkan kamu itu anak kedua, berarti ada di sini. Nanti kakakmu siapa, adikmu siapa? Kalau kamu itu anak terakhir, itu ya kamu di sini. Berarti ini nanti ada kakak-kakakmu. Kalau misalkan kamu hanya sendiri, ya berarti hanya satu. Atau kamu hanya berdua, berarti di bawah ini hanya berdua. Begitu ya. Nanti menggambar silsilah keluarga, ditulis di buku tulis bahasa Indonesia. Lalu nanti kalau sudah selesai, foto silsilah keluargamu itu difoto. Gambar silsilah keluargamu itu difoto, lalu diupload di link nanti yang akan Budita dan Pupur kirim ke grup. Ya. Gimana? Budita. Ya, ada yang mau tanya itu tadi siapa ya? Budita. Oh, tahu. Jadi ditulis bukunya. Di buku tulis bahasa Indonesia. Oke? Jelas ya tugasnya ya. Zoe, gimana Zoe? Budita. Budita satu di mana? Aku nggak punya kakak adik. Ya hanya satu, berarti Berarti yang nggak bawah itu ditulis, hanya satu. Jadi ayah, ibu, terus hanya kamu gitu. Nanti bisa dikerjakan dengan orang tuamu, dengan papa sama mama supaya nanti bisa lebih jelas ya. Papa mamamu pasti sudah mengerti dan sudah tahu anak-anaknya itu siapa nama-namanya begitu ya. Nanti dibantu dengan mama sama papa, oke? Itu untuk bahasa Indonesia, hanya itu tugasnya yaitu membuat bagan atau membuat silsilah keluarga, gambar silsilah keluarga. Hanya satu itu ya. Tadi bahasa Inggris sudah satu, bahasa Indonesia sudah satu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan tentang agama. Ya, kita akan mendengarkan tentang agama. Budita akan share screen saja. E-book agama saja ya. Nanti kalian sudah bisa membuka e-book kalian masing-masing. Kalian sudah punya e-book. Nggak butuh ini gimana? Ya, sebentar. Ada yang mau bertanya? Ya, Sasa, gimana Sasa? Budita. Ya, boleh. Budita. Ya, ada yang bertanya lagi? Budita. Saya pagi. Budita. Ya, Keva. Budita. Iya. Ini e-book agama. Iya, ini e-book agama. Nanti kamu membukanya di HP atau di laptopnya mama papamu ya. Ini Budita share screen seperti ini saja supaya semuanya bisa melihat. Ayo yang coret-coret. Hosea bisa dihapus. Tolong Hosea dihapus. Sip, pinter kok ya. Sip. Sekarang kita akan melihat. Kemarin kita sudah mengawali pelajaran agama tentang merawat tubuh. Ternyata merawat tubuhku, merawat anggota tubuh. Kalau kemarin kita sudah
mempelajari tentang macam-macam anggota tubuhku, ada kepala, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut. Nah, sekarang cara merawatnya. Cara merawat anggota tubuhmu itu jangan hanya dipakai saja dan tidak apa namanya tidak hanya salah satu anggota tubuh saja yang bisa apa namanya paling unggul, tapi semua bekerja sama. Nah, kita juga harus merawat anggota tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, ini lihat. Kalau dari gambar ini, coba gambar yang pertama ini. Ini kelihatan anak-anak sedang apa ya ini ya? Gosok gigi. Gosok gigi, pintar. Gosok gigi itu berapa kali? Tiga kali. Tiga kali. Gosok gigi? Gosok gigi berapa kali sehari? Dua. Kalau mandi? Kalau mandi berapa kali sehari? Dua. Nah, kalau ini sedang apa ya? Ini anak laki-laki ini ya. Cuci tangan. Cuci tangan itu pakai sabun tidak? Pakai. Iya, supaya colet-colet kaki. mati. Lalu yang terakhir ini gambar apa ya ini ya? Makan. Makan apa? Makan apa ini? Sedang makan apa ini? Buah sama makanan bergizi, makan buah, makan sayur. Nah, itu makan buah, makan sayur yang sehat, yang bergizi itu juga cara kita untuk menjaga kesehatan. Ayo, siapa yang coret-coret? Mohon bisa lihat. Ayo, yang coret-coret dihapus yuk, anak pintar yuk. Nanti mati loh ini nanti sesinya. Ayo. Nah, anak-anak, Tuhan telah memberikan nasihat agar anak-anak Tuhan telah memberi nasihat agar anak-anak selalu taat pada didikan ayah dan ibu. Budita, kamu lihat Budita? Sudah, Budpur. Orang tua telah mengajarkan anak-anak untuk merawat tubuh. Untuk merawat tubuh dengan benar, agar selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Tuhan itu juga memberikan anggota tubuh kepada kita apapun keadaannya. Nah, semua itu harus disyukuri. Semua harus dirawat. Nah, cara kita bersyukur kepada Tuhan itu dengan apa? Dengan cara merawat anggota tubuh kita. Mandi menggunakan sabun, menggosok gigi dengan pasta gigi, merawat rambut dengan apa yo? Dengan keramas dan juga disisir. Jangan sampai tidak disisir, nanti jadi gimbal rambutnya, ya toh. Lalu merawat telinga. Telinga itu juga dibersihkan paling tidak seminggu sekali. Ketika hari Senin itu kalian sudah siap untuk apa namanya? Sudah siap dibersihkan telinganya, dipotong kukunya. Nah, itu. Lalu kamu merawat tangan dengan mencuci tangan. Ayo, siapa yang coret-coret tidak boleh coret-coret? Ayo. Mencuci tangan juga dengan sabun supaya kuman-kumannya mati. Kalian sebelum makan itu juga cuci tangan. Jangan sampai tidak cuci tangan. Tanganmu itu penuh dengan kuman. Nanti kalau misalkan kamu makan, wah, kumannya ikut masuk ke perut. Nah, itu. Lalu menggunting kuku kalau kukunya sudah panjang. Merawat kaki itu mencuci kaki. Kalau kaki itu dari luar, kita habis jalan-jalan atau habis main, ya dicuci kakinya. Lalu merawat hidung. Merawat hidung ya kalau misalkan kita sedang flu atau pilek, kita membersihkannya ya. Budita,
Banyak yang coret-coret. Iya itu banyak yang coret-coret. Nanti kok zoomnya nanti jadi mati nanti kalau banyak coret-coretnya. Nah, Tolong oke. dihapus ya, Yo, teman-teman tolong ya. dihapus yo. Tolong Sehat, dihapus. yo, Pinter tolong kok. dihapus. Anak kelas 1 kan anak-anak hebat. Iya. Ya Yuk, toh? cinta kebersihan yuk. Iya Nanti link dong. gambar-gambar Yo. di buku ya, Bu Nah. Dita ya. Setelah ini ya, Bu Dita Ya, ya, ada tugas betul. menggambar ya. Pinter. Ya, oke. Yuk dihapus dulu Yuk, yuk. dihapus dulu sambil Bu Dita lanjutkan. Lalu kita juga bersyukur kepada Tuhan itu merawat tubuh dengan Kok ada yang menambah ya di tulisannya merawat Bu Dita ya setiap ini ya? hari. Ayo, nasib pinter. Bu Dita acungi jempol siapa yang menghapus itu. Bila kita Iya, hebat yang sakit, menghapus. ya betul dihapus yuk. Bila kita sakit, kita juga berusaha supaya sembuh. Kita periksa ke dokter. Kita menaati nasihat dokter. Dokter suruh apa? Dokter suruh istirahat, dokter suruh minum obat, ya kita turuti. Nah, anak-anak ini seperti Yesus. Yesus itu dulu itu juga menyembuhkan orang-orang sakit. Buat Yesus itu bisa jadi dokter, bisa jadi guru, bisa jadi apapun ini. Nah, kamu bisa melihatnya. Zoe, Gabriela, Zoe, ayo terbaca loh ya siapa yang mencoret-coret itu terbaca loh siapa yang menggunakan itu. Ayo, siapa namanya itu ada loh ya. Ayo. Sambil Yuk, tolong dihapus yuk. Anak Tuhan itu cinta kebersihan ya, Bu Dita ya. ya? Betul. Kan kita baru belajar tentang merawat tubuh. Iya. Menjaga Coba yuk ditunjukkan anak-anak hebat yuk. Ya, menjaga kebersihan ketika kita belajar itu juga iya kita bersyukur kepada Tuhan. Halo Alecia. Ya. Nah, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamah jubahnya itu menjadi sembuh. Nah, betapa hebatnya Tuhan dulu, betapa hebatnya hanya orang sakit yang menjamah jubahnya saja itu bisa jadi sembuh. Nah, itu hebatnya Tuhan. Jadi ketika Yesus itu dulu itu berjalan-jalan entah ke kota, entah ke desa, entah ke kampung-kampung, orang-orang yang ingin menyembuhkan orang sakit itu pasti mencari Yesus. Yesus tolong sembuhkan aku, Yesus tolong sembuhkan anakku, Yesus tolong sembuhkan, begitu. Jadi mereka itu mencari Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, itu mereka mencari. Dan supaya si Yesus ini bisa menyembuhkan orang sakit. Betapa hebatnya Tuhan Yesus kita ya. Ya hanya menjamah jubahnya saja, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang. Nah, mengapa orang-orang Genesaret itu tadi mencari Yesus? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa, yo? Kenapa orang-orang Genesaret itu tadi mencari Yesus? Karena anaknya sakit. Yang sembuh. Karena ingin menyembuhkan orang yang sakit. Mengapa Yesus mau menyembuhkan orang sakit? Mengapa Yesus mau menyembuhkan orang sakit? Kan itu bukan saudaranya Yesus. Itu kan bukan keluarganya Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang? Ya, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu rendah hati, baik kepada semua orang. Apa yang terjadi jika orang menjamah jubah Yesus? Kita sembuh. Sembuh. Tuhan Yesus itu sangat mencintai manusia. Oke, sekarang kita akan jelaskan ya. Tuhan Yesus itu mencintai yang coret-coret Bu Dita. Iya, yo yang coret-coret, yo lagi, yo dihapus, yo.
Yuk, pintar yuk. Nah, Tuhan Yesus sangat mencintai manusia. Tuhan Yesus ingin manusia itu sehat dan bahagia. Ketika orang-orang sakit datang kepadanya dan memohon kesembuhan, Yesus itu mau menyembuhkannya. Bahkan hanya dengan menjamah jubahnya Yesus, orang-orang sakit menjadi sembuh. Tuhan Yesus juga menyembuhkan bila kita sakit. Kita itu juga disembuhkan loh oleh Tuhan Yesus. Melalui siapa? Melalui dokter, melalui orang-orang yang merawat kita, orang tua kita. Nah, karena itu kita juga harus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan memuji Tuhan, dengan merawat anggota tubuh kita. Nah, itu sebagai bentuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengucapkan secara langsung, mungkin hanya melalui doa kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus pasti akan lebih senang lagi kalau kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Seperti merawat tubuh kita, tidak coret-coret saat Zoom, mematuhi peraturan. Nah, itu Tuhan pasti akan senang. Nah, ya gimana? Boleh minum nggak? Boleh, silahkan sambil minum boleh. Oke. Nah, anak-anak, dari yang tadi Budita sudah jelaskan, materi yang sudah kita pelajari, kalian dengarkan. Nanti ada soal di Google Forms. Nanti kalian menjawab. Ya, gimana sayang? Budita, Yes. boleh minum nggak? Boleh, silakan. Anak-anak boleh sambil minum, enggak apa-apa ya. Sambil mendengarkan Budita tadi ya. Oke. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah kita jelaskan, dari tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, nanti kalian akan mengerjakan soal-soal dalam Google Form. Nanti akan Budita dan Pupur share di grup tentang tugas yang harus kalian kerjakan di Google Form. Tadi yang pertama bahasa Inggris. Kalian sudah mendengarkan tugasnya. Lalu bahasa Indonesia membuat silsilah keluarga. Nah, yang ketiga ini kalian tidak usah menulis, hanya mengisi di Google Form saja. Oke, jelas? Jelas. Oke, itu tugas yang ketiga ya. Ini masih ada satu lagi nih tugasnya, karena kita masih ada PKT ya. Dengarkan baik-baik tugas PKT-nya. Sekarang kita lanjut ke tugas PKT. Pupor atau saya, Pupor yang akan menjelaskan, Pupor? Saya enggak apa-apa, Budita. Oh iya, oke. Terima kasih, Budita. Dengarkan, Pupor. Oke. Oke, anak-anak masih semangat ya untuk belajar pagi ini ya. Bahasa Inggris bersama Miss Retno. Tugas bahasa Inggris sudah di-share oleh Miss Retno di grup kelas. Nanti anak-anak diminta untuk menggambar yang tidak ada print di rumah. Tetapi yang ada print boleh di print dulu. Yang tidak ada print boleh digambar. Oke, kemudian tugas tadi dari Budita bahasa Indonesia. Menceritakan ya Budita ya tentang apa silsilah keluarga ya, menggambar ya Budita tadi ya. Oh, silsilah bagannya, Bu. Oh, bagannya ya. Kemudian yang buat perkenalan besok maju, boleh dihafalkan dulu ya. Tentang nama panjang, kemudian nama panggilan, tempat tanggal lahir itu ya Bu, seperti PR kemarin ya Budita. Oh, dihafalkan. Ya, besok kalau kita masuk, anak-anak punya tugas untuk memperkenalkan di depan kelas ya Budita itu ya. Betul. Iya, harus berani ya, kelas 1 ya. Terus untuk tugas pendidikan agama, nanti anak-anak mengerjakan latihan soal, tetapi menggunakan Google Form ya. Terus sekarang kita lihat apa itu tugas PKT. Yuk, sebelumnya anak-anak perhatikan dulu, yang haus boleh sambil minum tapi dengarkan Pupur. Terus nanti kalau Pupur share, tolong layarnya
Nggak usah dihiasi ya anak-anak ya. Dengan coret-coretan kalian yang indah itu ya. Oke. Nanti menghiasinya di kertas bukan di layar. Oke. Anak-anak hebat, anak-anak pintar pasti tahu ya Budita ya. Sip. Kalau dilarang bukan disuruh loh ya. Bukan Oh. diminta loh ya. Jadi bukan ada yang lomba saling coret ya Budita ya. Ya, ini termasuk aturan ya Bu Pur ya. Iya, termasuk aturan. Yuk, siapa di sini yang tertib, pasti bisa mendengarkan dengan baik ya Budita ya. Betul. Bisa ya anak-anak ya. Tidak usah dikasih lope-lope di layar, enggak apa-apa ya. Layarnya bersih dulu. Nanti kalau sudah selesai boleh berekspresi. Ya. Oke. Tahu ya mana yang Boleh disuruh, minum, mana yang mau yang minum dilarang boleh ya. Siap ya. Silakan yang mau minum Oke. boleh minum. Kalau sudah siap, Bu Pur share. Tidak usah izin, langsung minum saja yang mau Iya, minum. yang mau minum boleh silakan minum, tapi sambil memperhatikan. Bubur. Nggak bakal dengar udah. Ya, Ano. Bubur. Oke, apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Oke. Nah, hari ini anak-anak, kalau minggu kemarin kita belajar tentang sikap ugahari, makan secukupnya, dihabiskan makanannya, bawa alat tulis juga secukupnya, tidak boleh berlebihan. Kalau sudah punya alat tulis yang bagus, tidak minta dibelikan lagi ya Budita, kalau belum rusak ya Budita ya. Oh, Tentang sikap ugahari. Nah, belajar juga sesuai dengan waktunya ya. Ada waktunya belajar, bermain ya. Anak-anak semua sudah bisa bersikap ugahari. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang tabah dan berdaya juang. Nah, anak-anak, di pelajaran ini anak-anak nanti diharapkan dapat memahami perlunya hidup saling membantu satu sama lain. Ya, anak-anak ya, bisa membantu satu sama lain, apalagi orang-orang di sekitar kita yang sangat membutuhkan. Oke? Kemudian kita juga akan belajar untuk berempati ya. Melihat situasi di sekitar kita, kita harus punya rasa seperti apa. Gitu ya. Nah, anak-anak ini yang kita pelajari, mengidentifikasi bentuk atau tipe keadaan atau individu yang membutuhkan bantuan, memberikan alternatif bantuan kepada orang lain. Ya, kalau ada orang lain yang membutuhkan bantuan itu, bagaimana sikap kita? Begitu ya. Tolong aturan yang tadi dilaksanakan anak-anak. Bu, ada Ya. coret, Bu. Tidak dicoret-coret ya, Syoi. Nah, anak-anak, kalian pasti senang kalau mempunyai banyak teman. Siapa di sini yang tidak suka kalau banyak teman? Pasti senang ya. Nah, kalau kita bermain hanya sendiri saja itu tidak enak. Kurang seru, sepi. Maka kalau anak-anak bersama teman-teman pasti lebih menyenangkan, lebih seru ya. Memang kita manusia pada dasarnya itu membutuhkan orang lain, membutuhkan teman. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Berteman tentu saja tidak hanya pada saat kita merasa senang saja atau bahagia, gembira. Tetapi di saat kita mengalami kesedihan, itu kita juga membutuhkan teman. Nah, dalam berteman, kalian harus saling peduli, saling membantu. Jika kalian membantu sama lain, tentu kalian akan sangat dibutuhkan oleh orang lain ya. Yang kalau kalian itu bisa membantu, peduli sama orang lain, itu berarti anak-anak sungguh bisa meringankan beban-beban orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, kalau bagaimana rasanya kalau anak-anak itu bisa membantu orang lain? Pasti anak-anak merasa senang ya, bisa membantu meringankan orang lain. Misalnya, kita lihat gambar-gambar ini, yuk coba perhatikan. Di sini ada berbagai macam gambar bencana alam yang terjadi di sekitar. Yang pertama itu gambar gempa
Bumi. Ya, tanahnya bergoyang-goyang sehingga bangunannya menjadi roboh atau rusak. Kemudian gambar yang kedua itu gambar apa? Iya, gambar gunung meletus ya. Kita di daerah Kota Magelang ini merupakan kota yang dekat dengan gunung berapi, yaitu kita bisa melihat Gunung Merapi. Nah, itu contohnya gunung yang masih aktif yang bisa meletus. Bu, ada coret. Iya, terima kasih. Tolong Geraldo dihapus. Kemudian ini juga merupakan salah satu sikap peduli dengan lingkungan loh anak-anak loh ya. Kalau tidak mencoret-coret layar itu, ya Hosea ya, mau ditambahi lagi biar tidak kelihatan. Oke? Nah, siapa yang mau ditambahi lagi nih gambarnya? Nanti anak-anak ada tugasnya ya. Sekarang perhatikan dulu, jangan dicoret-coret. Berikutnya adalah gambar kebakaran. Kalau anak-anak melihat di televisi, akhir-akhir ini banyak aksi demo yang itu ada yang bakar-bakar itu ya. Seperti itu. Kemudian ada juga bencana alam banjir. Nah, anak-anak ada gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, banjir, itu merupakan bencana alam yang mungkin terjadi di sekitar kita. Nah, kalau anak-anak melihat hal ini, bagaimana rasanya? Sedih atau senang? Sedih ya? Anak-anak merasa sedih. Ada yang merasa takut? Iya. Ada. Ada yang merasa khawatir? Nah, kira-kira bagaimana ya perasaan orang-orang yang mengalami bencana ini? Pasti mereka akan kehilangan tempat tinggal, kemudian ada yang celaka, mungkin ada yang tertimpa bangunan yang roboh, kemudian yang gunung meletus harus mengungsi, yang kebakaran itu barang-barang miliknya itu habis, kebakar, kehilangan tempat tinggal, pakaian, ya harus mengungsi. Bagaimana rasanya kalau kebanjiran juga? Mereka juga harus mengungsi. Kasihan ya anak-anak ya? Kasihan sekali ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau melihat seperti itu? Kita bisa membantu mereka ya dengan cara yang paling sederhana yang bisa anak-anak lakukan. Yang pertama apa? Dengan cara apa membantu mereka? Yang terkena bencana dengan cara apa? Dengan cara mendoakan agar mereka tabah, agar mereka kuat mengalami cobaan dari Tuhan. Kemudian selain itu anak-anak juga bisa memberi bantuan berupa sumbangan, misalnya anak-anak bisa berdonasi, memberikan bantuan berupa makanan, berupa uang. Mereka korban bencana alam seperti korban gempa bumi, korban gunung meletus, korban kebakaran, dan juga korban bencana alam banjir. Nah, anak-anak yang kita pelajari hari ini dapat kita rangkum bahwa yang pertama semua manusia itu adalah sesama kita, sama-sama ciptaan Tuhan. Yang kedua, sesama kita yang menderita itu mengalami berbagai kesulitan hidup. Mereka kehilangan tempat tinggal, mereka ada yang kehilangan anggota keluarga, mereka kehilangan barang-barang yang mereka miliki, ya kan? Nah, oleh karena itu kita perlu saling bantu satu sama lain. Nah, itu anak-anak apa namanya yang kita pelajari hari ini. Nah, tugasnya PKT hari ini, apa ya tugasnya ya? Bentar, Bu Pur share lagi tugasnya. Nah, sebelum kita lihat tugasnya, mari kita refleksikan dulu.
Apa anak-anak, apakah kalian peduli dengan sesama? Dengan teman peduli tidak? Peduli. Peduli. Ya. Kalau anak-anak peduli dengan teman, misalnya ini contoh tidak bencana ya, melihat ada temannya yang terjatuh saat bermain, apa yang kamu lakukan? Ditolong. Ditolong, oke. Oke, terima kasih Peter. Ditolong ya, diajak menemui Bapak Ibu guru misalnya kalau lututnya itu terluka, minta tolong untuk Bapak Ibu guru memberi obat, memberi Minol atau betadin, mengantar ke UKS. Itu juga suatu perbuatan anak-anak yang sudah peduli dengan sesama, peduli dengan teman. Misalnya di sekolah, anak-anak ada salah satu temanmu yang mamahnya itu lupa untuk membawakan bekal. Misalnya karena terburu-buru mengantar ke sekolah, bekalnya ketinggalan di rumah, tidak terbawa. Terus apa yang anak-anak lakukan? Berbagi. Apa? Berbagi. Pinter, berbagi bekal dengan teman. Nah, teman yang berbagi bekal dengan teman itu sudah punya rasa peduli dengan sesama. Tetapi teman yang diberi bekal atau yang dibagi, itu apa yang harus diucapkan? Terima kasih. Iya, berterima kasih. Boleh enggak merebut semua bekal temannya? Tidak Boleh, tidak ya, tidak boleh berbagi, tetapi tidak berebut ya. Kalau misalnya sudah diberi oleh teman, kita mengucapkan terima kasih, itu bisa bergantian dengan yang lain. Anak-anak, apa yang kamu lakukan jika kamu ini bertemu ya, bukan bertemu ya, bertemu dengan orang yang menderita. Misalnya di jalan, anak-anak bertemu dengan pengamen atau pengemis, itu apa yang anak-anak lakukan? Memberi apa sayang? Uang. Ya, memberi uang, memberi makanan. Oke, dengan begitu anak-anak sudah memiliki rasa sikap peduli terhadap sesama atau orang lain. Nah, sekarang ini PKT-nya. PKT hari ini nanti anak-anak menggambar sebuah gunung meletus. Ya, gambarnya di buku tulis PKT saja. Kemudian dibuat yang baik, diwarnai. Kemudian anak-anak di bawah gambar dituliskan sedikit cerita tentang perasaanmu ketika melihat gunung meletus ya. Oke? Nah, itu ceritanya. Nanti anak-anak bagaimana? Misalnya anak-anak menggambar gunung meletus kan di buku PKT, diberi gambar yang bagus, diwarnai, kemudian di bawah gambar itu anak-anak tulis, misalnya seperti ini. Ini gambar gunung meletus. Nah, aku pernah melihat peristiwa bencana alam meletus. Perasaanku, bagaimana perasaanmu? Anak-anak, aku merasa kasihan melihat orang-orang yang tinggal di sekitar gunung. Mereka harus mengungsi, kehilangan tempat tinggal, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarganya. Sebagai bentuk rasa peduliku terhadap bencana alam tersebut, aku dan keluargaku memberikan sedikit bantuan berupa uang, misalnya seperti itu. Bantuan tersebut pernah kan anak-anak mengumpulkan seperti dana sosial dan lain sebagainya. Itu kan fungsinya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Seperti itu ya anak-anak ya, bebas dengan apa yang anak-anak rasakan. Seperti itu, apakah ada yang mau ditanyakan tentang tugas PKT? Ada yang mau bertanya? Mikael mau bertanya? Edmond mau bertanya? Ya, sudah jelas. tugasnya hari ini yang kita dapatkan 8.
Gimana Edmond? Bisa diulang? Tugasnya yang hari ini kita dapatkan berapa? Oh, tugasnya yang hari ini kita dapatkan itu ada 4 tugas. Yang pertama, tugas bahasa Inggris dari Miss Retno. Yang tadi menggambar bunga tadi ya. Kemudian yang kedua, tugas menggambar silsilah anggota keluarga. Pakai bagan di kotak itu. Nama ayah, nama ibu, terus nama kakak, adik, nama kalian. Yang tidak punya kakak atau adik ya hanya nama kalian sama yang atasnya nama orang tua. Seperti itu. Kemudian tugas agama mengerjakan di Google Form. Dan tugas PKT mengerjakan menggambar satu bencana alam yaitu gunung meletus di buku tulis PKT dan diceritakan sedikit tentang perasaanmu melihat kejadian itu. Begitu anak-anak, jelas ya ada 4 ya tugasnya ya. Nanti dikumpulkan, Bu Por dan Bu Dita akan sampaikan lebih jelas di grup kelas. Nanti bisa dibantu oleh Mama Papa. Oke, setelah ini anak-anak kita akan tugas ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan berdoa. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes, oke anak-anak. Dulu dengan berdoa. Belum anak-anak. Bubur. Buka hati, tutup mata. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami hari ini dapat belajar melalui Zoom meeting ini dengan lancar. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru kami. Berkati kami Tuhan, agar hari ini kami dapat mengerjakan tugas dengan baik dan penuh semangat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Setelah ini anak-anak bantu ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Sampai jumpa besok. Bisa mengerjakan tugas ya. Tetap semangat ya. Dadah. Buat akhiri ya. Terima kasih. Bye.